Sistem Necromancer, bab 271 sampai dengan 274. Bab 271. Bab 271, kamu serakah. Terakhir kali saya pergi ke tempat di Aken, itu karena saya memiliki pelayanan berjasa tingkat kedua. Pahala tingkat ketiga yang normal dapat dikumpulkan di meja depan. Selain faksi Necronomicon, ada juga mantra dari faksi lain di dalamnya. Wu Heng mengalihkan perhatiannya ke buku keterampilan. Benda hidup. Deskripsi, dalam jangkauan casting, objek magis akan hidup di bawah perintah Anda dan tetap ada hingga mantranya berakhir. Wu Heng mengangkat alisnya, membuat objek menjadi hidup. Ketika saya melihat keterampilan ini, adegan di kartun di mana penyihir memerintahkan sapu untuk menyapu lantai dan cangkir teh untuk menuangkan air langsung terlintas di benak saya. Rasanya gaya mantranya tiba-tiba berubah. Tetapi saya harus mengatakan bahwa jenis sihir ini cukup menarik baginya. Setelah selesai mengganti mantra yang diperlukan, Anda juga dapat mengganti buku ini dan memainkannya. Lanjutkan untuk melihat mantra berikut, yang masing-masing memiliki efeknya sendiri. Entah itu dapat mengubah lingkungan medan, atau dapat secara langsung mengembunkan elemen air untuk menyerang. Berbeda dengan kota Blackstone dan kota Urentam, tidak ada keterampilan yang dapat dipilih. Keterampilan di sini tampaknya cukup bagus dan berguna. Setelah membacanya dari awal, Wu Heng langsung berkata, saya ingin transplantasi tulang ini. Oke, staf mencatatnya, dan Wu Heng menyimpan buku keterampilan. Faktanya, untuk musuh normal, nafas kematian lebih cocok untukmu, karena dapat menciptakan zona kabut beracun dengan atribut negatif. Baik itu menjebak musuh atau menghalangi pasukan mengejar, itu bisa memainkan peran yang baik. Tapi yang dipertimbangkan Wu Heng adalah memperbaiki tubuh prajurit kerangka di dunia zombie. Saat ini, kerangka dengan lengan dan kaki yang hilang di bawah tangan berjumlah lebih dari setengah total, dan kebanyakan dari mereka adalah prajurit kerangka yang telah mencapai level 5 atau lebih dalam pertempuran reguler. Jika kerangka ini dapat kembali ke medan perang, kekuatan militer dan efektivitas tempur Wu Heng akan meningkat sampai batas tertentu. Setelah mengumpulkan buku keterampilan, Wu Heng menyapa kedua gadis yang menunggu tidak jauh dan langsung keluar dari asosiasi. Area tengah, Snowbound Quarter. Meskipun ini bukan lokasi terbaik di pulau itu, ini juga merupakan lokasi di mana para pengusaha kaya dan orang-orang berkuasa tinggal. Di gerbang, beberapa pekerja sedang mengemasi peralatan mereka dan tampak hendak pergi. Wu Heng dan yang lainnya berjalan mendekat. Setelah melihat ini, seorang mandor berjalan cepat dengan senyuman di wajahnya. Nona Underwale, tuan-tuan, Nona. Komisi dikeluarkan dari asosiasi. Jadi, dia hanya melihat Enyer, tapi menilai dari posisi mereka berdiri, dia bisa tahu sedikit tentang Enyer. Sapa saja mereka semua. Underwale mengangguk, bisakah ini berakhir hari ini? Sudah selesai. Saya tinggal menunggu penerimaannya. Jika ada kekurangan, kita bisa memperbaikinya secepatnya. Mari kita lihat. Underwale mengatakan sesuatu, dan beberapa orang memasuki pintu bersama-sama. Halaman depan relatif luas, dengan trotoar batu di kaki dan kolam renang di salah satu sisinya, namun sekarang kosong dan ada beberapa daun berguguran di kolam. Berjalan melewati halaman dan memasuki gedung pusat. Berbeda dengan hunian di kota Luntam, gedung ini memiliki 4 lantai, dan masing-masing lantai memiliki luas sekitar 120 meter persegi. Di lobi lantai pertama, terdapat perapian batu gelap dengan lukisan cat minyak berwarna cerah tergantung di atasnya. Di seberangnya ada sofa dan meja kopi. Mandor mengikuti di belakang dan dengan lembut memperkenalkan tata letak bangunan. Lantai pertama adalah ruang tamu, ruang makan, dapur, dan 2 kamar tidur. Lantai 2 dan 3 sebagian besar merupakan kamar tidur. Desain bangunan terutama memenuhi kebutuhan pembantu, pendamping, atau beberapa anggota keluarga. Di sini, di Wu Heng, sebenarnya tidak diperlukan. Hanya ada 2 pelayan, dan petugas kerangka tidak perlu istirahat.
Tetapi ruangan-ruangan ini tidak dialokasikan dengan lebih baik dan semuanya dijadikan ruangan. Lantai 4 milik ruang pribadi Wu Heng, termasuk kamar tidur, ruang belajar, kamar mandi, dan laboratorium. Beberapa orang memeriksanya satu persatu dan tidak menemukan masalah. Mandor melanjutkan, Nona Underwale, kami telah memesan rute yang Anda ceritakan sebelumnya. Anda dapat melihatnya hanya dengan sedikit menarik. Berbicara, dia menunjuk ke atap gudang. Anda dapat melihat ujung kabel yang tertanam. Underwale memandang Wu Heng. Wu Heng berkata kepada Mandor, tidak masalah, pergilah ke asosiasi besok untuk mengambil biaya komisi akhir. Saya dengar tidak ada masalah. Mandor pun tersenyum, kalau begitu kami tidak akan mengganggu Bapak. Kalau nanti ada perubahan silahkan kembali ke saya. Mandor memberi hormat lagi dan langsung meninggalkan gedung, membawa serta orang-orangnya. Tunggu sampai para pekerja pergi. Minnie berteriak dan bersorak lagi, seolah dia sangat menyukai rumah besar ini. Oke, kamu pergi dan pilih kamar. Jika kamu ingin tinggal bersama, tidak apa-apa. Wu Heng berkata sambil tersenyum. Minnie menjulurkan lidahnya dan berkata, Tuan, Anda ingin tinggal bersama kami. Setelah mengatakan itu, dia mengajak Underwale dan masing-masing memilih kamar. Wu Heng juga berjalan ke lantai 4, mula-mula melihat ke kamar tidur, lalu memasuki ruang kerja. Mengeluarkan seluruh rak buku di Space Ring dan meminta Skull Crusher untuk memindahkannya dan meletakkannya di dinding. Dong 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 gelombang. Suara langkah kaki terdengar di lantai bawah. Minnie berdiri di depan pintu dan berteriak, Tuan, apakah Anda membutuhkan kami untuk membantu Anda merapikan tempat tidur? Masuk, kata Wu Heng. Keduanya memasuki ruangan dan mulai menata tempat tidur. Wow, tempat tidur di kamar Tuan besar sekali, tidak masalah bagi kita bertiga untuk tinggal bersama. Minnie menghela nafas sambil membentangkan tempat tidur. Underwale memelototinya, jika kamu ingin tinggal, katakan saja. Apa yang kamu isyaratkan kepada tuannya? Bagaimana bisa? Lagi pula, kita tinggal bersama di asrama asosiasi, kan? Bersikaplah serakah. Keduanya bertengkar saat membereskan tempat tidur. Kemudian lanjutkan ke kamar mandi dan pasang bathtub air panas. Wu Heng sedang duduk di ruang kerja. Mengambil transplantasi tulang yang saya terima hari ini dan mulai memeriksanya. Dalam pengenalan, Necronomicon, pengembangan transplantasi tulang adalah untuk memecahkan masalah kerusakan kerangka pembantu dalam pertempuran. Petugas kerangka yang cocok untukmu bernilai tidak kurang dari sebuah benda berharga dan langka. Jadi, memperbaiki tubuh kerangka yang rusak juga merupakan sesuatu yang perlu dipelajari oleh para penyihir. Berdasarkan mantra, sistem perubahan, mantra transplantasi tulang dikembangkan. Penyelesaian anggota tubuh bukan berarti membentuk kembali anggota tubuh, namun tentang merakit anggota badan tersebut. Pasang kembali jenazah kerangka lain yang tumbang, atau sisa-sisa dan sisa-sisa mayat pada bagian yang hilang. Juga sesuai dengan kata transplantasi dalam namanya. Wu Heng memperhatikan dengan cermat sampai dia membuka halaman terakhir. Perintah langsung muncul. Membuka keterampilan transplantasi tulang. Setelah membuka skill, Wu Heng mengembalikan buku itu ke rak buku di belakang. Kemudian dia keluar dari ruang kerja. Underwale dan Minnie menggantung beberapa lukisan dan dekorasi di lantai bawah. Weyer, maukah kamu kembali ke asosiasi sore ini? Wu Heng bertanya. Underwale membantu Minnie memegang kursi dan berbalik dan berkata, jika kamu ingin kembali, jika terjadi sesuatu, saya akan memberi tahu tuannya. Wu Heng mengangguk, baiklah, kembalilah sore ini. Jika Anda tidak terbiasa dengan jalannya, jangan lewatkan. Underwale tersenyum dan berkata, Tuan, saya tidak sebodoh itu. Minnie melompat dari kursi dan berkata, jika Sister Weyer tidak dapat ditemukan, teriakkan saja dan saya akan menjemputmu. Jangan sampai tersesat, Underwale membalas. Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, Minnie, pergilah bersama adikmu Weyer di sore hari, lalu kembalilah lebih awal dan dapatkan teman. Oke,
Ayo beli beberapa perbekalan saat kita kembali. Mereka bertiga sibuk di rumah untuk sementara waktu, dan wanita kedua pergi ke asosiasi dengan dua pelayan kerangka. Wu Heng juga membuka gerbang dari lantai 4 dan menuju ke dunia zombie. Di sini juga sore. Tadi malam pasti hujan, dan masih ada bekas air basah di tanah. Li Yahong berjalan dari jarak dekat, diikuti oleh Basen yang bertindak sebagai pengawal. Bagaimana kalau kita bunuh saja zombie-zombie itu? Tanya Li Yahong. Rencana sebelumnya adalah membersihkan zombie di sepanjang jalan. Buka jalan menuju kota sesegera mungkin agar lebih banyak orang yang selamat dapat datang, dan pada saat yang sama mempercepat pencarian Ibu Xiao Xiao. Tunggu sebentar, apakah ada mayat di sini? Li Yahong mengerutkan kening dan menatapnya, manusia atau zombie? Zombie, izinkan saya bertanya. Li Yahong mengambil walkie-talkie dan bertanya apakah dia telah membunuh zombie. Usai komunikasi, Li Yahong berkata, ada satu, yang dibawa oleh konvoi orang yang selamat. Mintalah seseorang mengirim mayatnya ke komunitas tengkorak. Oke. Li Yahong mengangguk dan menjelaskan melalui interkom. Ayo pergi ke sana juga. Keduanya datang ke komunitas tengkorak bersama-sama. Tak jauh dari pintu, sesosok tubuh zombie berlumuran darah tergeletak. Dia seharusnya menjadi orang yang cerewet semasa hidupnya, mengenakan kemeja dan jas putih. Wu Heng langsung melepaskan transplantasi tulang. Lingkaran cahaya bergoyang, dan sihir necromancy menyelimuti tubuh Basen. Basen berjalan langsung ke tubuh itu. Dia mengulurkan tangannya untuk membuka dada mayat, mematahkan dua tulang rusuk, dan menempelkannya ke tubuhnya. Sihir necromantik digunakan untuk menghubungkan kedua tulang menjadi satu pada posisi patah. Li Yahong di samping matanya membelalak saat ini. Terutama ketika Anda membuka dada dan mematahkan tulang rusuk Anda. Seluruh orang gemetar. Wu Heng juga berdiri di samping dan memperhatikan, merasa efeknya cukup bagus. Bagian basen yang rusak telah diperbaiki. Kecuali warnanya berbeda, tidak ada lagi yang terlihat. Tidak ada perubahan pada atributnya. Ambil mayatnya dan ikuti aku masuk, kata Wu Heng. Basen menyeret mayat itu dan mengikutinya ke komunitas. Ada sejumlah besar kerangka rusak berdiri di sini. Wu Heng melepaskan transplantasi tulang lagi, dan celahnya terbuka. 7 atau 8 kerangka yang rusak mulai beraksi. Dalam bunyi gaba-gaba, semua tulang di dalam mayat terbelah. Hanya tersisa setumpuk daging busuk di sana. Mata Li Yahong semakin membelalak. Melihat kerangkanya, dia menyambungkan kembali anggota tubuh yang terputus. Bab 272. Bab 272, Pandai Besi Level 12. Beda dengan patah tulang rusuk. Kerangka dengan lengan dan kaki terpasang, dan panjang anggota badannya sedikit berbeda. Tetapi perbedaannya tidak terlalu besar. Kerangka itu harusnya bisa cocok dengan kerangka itu sendiri, apakah cocok atau tidak? Tidak ada penyimpangan yang serius. Bisakah kerangka ini memperbaiki tubuh mereka? Li Yahong mengeluarkan kalimat saat ini. Yah, itu bisa diperbaiki sampai batas tertentu. Li Yahong mengangguk dan tidak banyak bicara. Di komunitas ini, terdapat setengah dari jumlah kerangka yang dimutilasi. Saya telah berpikir sebelumnya bahwa Wu Heng akan menahan para prajurit yang terluka yang telah tersingkir dan tidak akan membiarkan mereka pergi ke medan perang, dan dia tidak ingin melenyapkan mereka. Mereka masih akan mengambil tempat di sini. Sekarang tampaknya Wu Heng tahu bahwa dia dapat memperbaiki tubuhnya dan sengaja tinggal di sini. Tim kerangka tetap dalam formasi, dan hujan panah dan tombak besi, seperti jaring besi besar, jatuh dari langit berulang kali. Segera, Li Yahong mengemudikan bas ke pintu. Tubuh Li Yahong merinding saat melihatnya. Oke, aku akan membawa mobilnya. Sejumlah besar zombie jatuh ke tanah dan berubah menjadi mayat di tanah. Satu demi satu kerangka menyelesaikan tubuhnya dan kembali ke tim kerangka. Darah kotor berkumpul membentuk aliran berwarna merah darah. Setelah pengumpulannya selesai, Wu Heng tidak berniat untuk melanjutkan. Sekelompok besar mayat mulai bermunculan di depan.
Mulailah mencari tubuh yang Anda butuhkan. Kerangka yang dimutilasi mendekat. Perintah Wu Heng. Setelah serangan jarak jauh, kelompok mayat dan pasukan kerangka bertabrakan dan memulai pertarungan sengit. Wu Heng berjalan dari belakang. Setelah berpikir sejenak, dia mengeluarkan staf tulang belakang dan mengeluarkan teknik wabah dan mayat itu mulai membengkak. Medan perang yang bising tiba-tiba menjadi sunyi. Saat zombie terakhir ditusuk tubuhnya dengan tombak. Mari kita semua mendekat. Sejumlah kerangka mulai beraksi. Tapi kali ini, lebih dari separuh kerangka yang dimutilasi mendapatkan kembali kemampuan bertarungnya. Teknik ejaan mayat dan mantra penambangan tulang jelas tidak berfungsi lagi. Wu Heng melihat mayat yang diseret ke seluruh tanah, dan terus melepaskan teknik kerangka tulang dan ribuan kerangka berdiri lagi. Lokasi di mana kedua belah pihak bertarung membentuk tembok mayat setinggi setengah manusia. Ini bukanlah transformasi jenazah utuh, melainkan sisa tulang setelah dibongkar hingga mencapai jumlah tertentu. Wu Heng langsung melepaskan transplantasi tulang, lingkaran cahaya gelap bergoyang, dan kerangka yang dimutilasi itu jatuh langsung ke tumpukan mayat. Tim kerangka mulai mengubah formasi mereka, dan kerangka dengan anggota tubuh yang hilang di belakang mereka perlahan bergerak maju. Beberapa kerangka yang kehilangan tubuh bagian bawahnya merangkak ke depan lebih keras lagi. Teknik penghancuran tulang berakhir, Wu Heng terus melepaskan teknik wabah dan tubuh tak berguna itu menetas menjadi sejumlah besar laba-laba. Melintasi area yang telah dibersihkan. Mulai membersihkan medan perang. Ikuti jalan. Wu Heng terus memandangi mayat di tanah. 5 laba-laba berwarna-warni seukuran mangkuk nasi muncul dengan keras. Mari kita terus membersihkan zombie, kata Wu Heng, mengaum dengan marah, menyerang ke depan dengan gigi dan cakar yang terbuka. Suara raungan dan tebasan senjata terdengar di seluruh area. Wu Heng naik ke bas, dan sepasukan kerangka serta potongan besar kerangka yang dimutilasi mengikuti di belakang bas. Berubah menjadi kerangka. Bersihkan medan perang dan kumpulkan semua anak panah dan tombak besi. Wu Heng melanjutkan perintahnya. Naik bas lagi dan kembali ke terminal bas dengan kerangka. Terminal penumpang, gudang. Wu Heng memasang beberapa panel fotovoltaik dan aksesorisnya, dan membawa beberapa kerangka yang telah membuka spesialisasi senjata. Li Yahong berkata, saya telah memberitahu wilayah tersebut tentang penjualan busur dan pelindung di pangkalan. Sebuah panah membawa 10 gram emas, dan satu set baju besi berharga 12 gram. 10 gram sebenarnya tidak mahal. Sebelumnya, Ma Ziong memiliki 2 peluncur granat dan beberapa granat, namun dia tidak berniat menggantinya. Itu juga karena kami berencana memberikan setiap shelter kemampuan untuk melawan zombie. Harga baru saja diturunkan ke harga ini. Yah. Aku tidak keberatan dengan harganya. Aku akan membawakanmu 1 bak dalam 2 hari ke depan, dan kamu bisa menjualnya saja. Baik, keduanya berdiri di depan pintu gudang dan mengobrol sebentar. Pisahkan satu sama lain dan jalankan urusan mereka sendiri. Kembali ke Pulau Harta Karun. Wu Heng turun ke bawah dengan kerangka itu. Kemudian dia melihat kedua gadis itu menyiapkan makan malam di dapur. Tuan, Anda bisa langsung makan. Minnie berkata sambil tersenyum. Tidak penting. Berjalan ke halaman, Wu Heng mengeluarkan semua panel fotovoltaik. Beritahu teknisi listrik di mana memasang panel fotovoltaik. Bangunan mansion ini tidaklah kecil, dan pasokan listriknya seharusnya cukup efektif. Kerangka itu naik ke atap dan mulai memasang panel fotovoltaik. Wu Heng kembali ke restoran dan mulai makan malam. Setelah makan malam, Wu Heng mengajak mereka berdua berlatih di halaman. Instruktur efek dari pedang panjang masih luar biasa. Setelah berlatih selama beberapa hari, saya tidak bisa lagi merasakan sakit karena meregangkan otot-otot saya. Tindakan adalah standar yang terlihat dengan mata telanjang. Andewil dan Minnie juga berlatih di samping. Langit perlahan mulai gelap, ketiganya juga berhenti berlatih. Minnie menarik Wu Heng dan berkata dengan misterius dan hati-hati, Tuan, ikut saya.
Wu Heng ditarik ke kamar mandi di lantai 3. Saya pikir Mini sedang menyeretnya untuk mandi, tetapi saya melihat bak mandi bundar besar ditempatkan di tengah. Jangankan 2 orang, 3 atau 4 orang saja sudah cukup. Sister Weyer dan aku mengumpulkan uang kami untuk membelinya. Kita bisa mandi bersama di masa depan. Mini meraih lengannya dan memeluknya. Wu Heng melirik Underwhale. Wajah gadis rubah itu memerah dan dia menundukkan kepalanya. Lalu tunggu apa lagi? Wu Heng tersenyum, mengambil seragam latihan pribadi Mini dan mengangkatnya. Dia langsung melepas bajunya, menampakkan kulit putih kemerahan. Tuan, kami belum menyiapkan air. Mini memeluk bahunya dan berkata dengan malu-malu. Wu Heng berkata kepada kerangka di luar pintu, pergi dan siapkan air. Kerangka itu turun ke bawah untuk membawa air. Wu Heng meraih Underwhale yang hendak melarikan diri dan berkata, hari ini aku harus menghukum gadis rubah itu. Oke. Mini bersorak dan membantu menggendong gadis rubah kecil yang tidak patuh itu. Segera, bak mandi itu terisi air. Wu Heng, satu di kiri dan satu lagi di kanan, memeluk kedua wanita itu dengan tangan lembut. Keesokan harinya, konsorsium lambang ular. Wu Heng sedang duduk di ruang tamu. Staf membawakan minuman. Wu Heng mengeluarkan lambang itu, menyerahkannya kepada pihak lain, dan berkata, lihat komisi yang saya keluarkan. Apakah ada berita? Baik, tamu. Tidak lama kemudian, seorang pria berjas ramping masuk, mengirimkan kembali lambang tersebut, dan berkata dengan lembut, tamu, komisi telah selesai, dan total 3 mayat dengan profesi khusus telah dikumpulkan. Wu Heng mengangkat alisnya. Efisiensi kerja di sini jauh lebih tinggi. Ini tidak akan sama dengan kota Luntam, di mana orang-orang dibunuh. Baik, bawakan dan biar saya konfirmasi. Baik, tamu. Pria itu menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Segera, pintu kamar dibuka kembali, dan 3 peti mati, 2 besar dan 1 kecil, dibawa masuk. Peti mati ditempatkan di tengah ruang resepsi. Pria itu berkata, buka. Beberapa orang yang membawa peti mati langsung membuka peti mati tersebut. Wu Heng juga berdiri dan melangkah maju untuk melihatnya. Hal pertama yang menarik perhatian adalah bodi dengan bodi tebal. Kurcaci. Dilihat dari bentuk tubuh dan janggutnya yang berbintik-bintik, dia adalah seorang kurcaci. Perkenalan pria itu dimulai pada saat ini. Devonte, seorang kurcaci, tewas dalam pertarungan pada usia 54 tahun, seorang pandai besi level 12. Bab 273. Bab 273, pengadaan lintas daerah selamat malam tahun baru. Pandai besi kurcaci tingkat 12. Di antara berbagai ras, pencapaian para kurcaci dalam pandai besi memang lebih tinggi dibandingkan ras lain. Ini tidak berarti bahwa ras lain tidak memiliki profesional tingkat tinggi yang dapat menempa besi, tetapi para kurcaci lebih baik dalam profesi terkait. Lanjutkan. Wu Heng terus melihat peti mati kedua. Suarez, suku Perikayu, 374 tahun, meninggal karena pembunuhan, tukang kebun level 11. Julian, umat manusia, 38 tahun, tewas dalam kecelakaan kapal, 10 juru masak. Mayat kedua adalah mayat tinggi dengan kedua tangan di dada, wajahnya masih utuh dan tidak ada pembusukan. Peri kayu adalah salah satu jenis peri, tapi dia belum mengetahui perbedaannya dengan peri. Jenazah ketiga adalah seorang manusia, tanpa bentuk tubuh yang khas. Jenazahnya telah dirawat sampai batas tertentu, dan penampilannya tidak dapat terlihat dengan jelas. Wu Heng mengangguk dan mengeluarkan koin perak yang sesuai. Bos menyipitkan matanya dan langsung merasa bahagia. Tunggu sebentar, saya akan meminta seseorang untuk menghitungnya. Bos segera berkata, setelah keluar dari konsorsium. Bertanya, berapa harga kedua busur panah ini? Busur panah bahaya dipasang pada pelindung lengan dan sering digunakan untuk pembunuhan. Dapat menutupi semua panah di toko. Kemasi semuanya, saya ingin semuanya. Wu Heng berkata langsung. Wu Heng mengangguk dan langsung pergi. Tamu yang baik,
Kategori busur panah dibagi menjadi 3 jenis, busur panah kuat, busur tangan, dan busur lengan. Baiklah, saya akan menyiapkannya untuk Anda sekarang. Bos meminta petugasnya untuk menyiapkannya, sementara Wu Heng duduk di samping dan menunggu beberapa saat. Beberapa waktu lalu, seluruh stok baut dan anak panah dibeli oleh pihak lain. Lebih murah, saya mau semuanya. Tamu di depan saya selalu memesan tempat. Panah kuat adalah panah 2 tangan, yang kuat dan memiliki jangkauan yang jauh, tetapi juga berat. Panah tangan adalah panah yang ringan dan mudah dioperasikan, tetapi juga memiliki kekuatan dan jangkauan yang jauh lebih kecil. Segera, beberapa jenis busur panah disiapkan. Tamu, Anda datang pagi-pagi sekali hari ini. Bos dengan jilbab menyambutnya dengan antusias. Bos memandang Wu Heng dan berkata, tamunya sangat banyak. Ini tidak bisa dibuat lebih murah lagi. Panah yang kuat berharga 32 koin perak, dan panah otomatis ini berharga 28 koin perak. Pria itu melanjutkan, komisi baru telah diisi. Segera, petugas yang melakukan statistik kembali. Semua pelanggan lama yang mengambil foto. Berkata, 12 busur panah kuat dan 35 busur tangan. Panah-panah sebelumnya semuanya dibeli dari sini. Tamu yang baik, pria itu masih tersenyum, meminta komisi baru, dan pada saat yang sama berkata, tamu, Anda masih perlu membayar 1.700 koin perak untuk ketiga mayat ini. Setelah Wu Heng membacanya, dia kembali ke kursi dan duduk, dan berkata, saya telah menerima ketiga mayat ini dan menugaskannya untuk dikerjakan ulang. Tidak perlu 2 profesi yaitu tukang kebun dan koki. Setelah keduanya mengobrol, Wu Heng tidak tinggal lebih lama lagi. Yah, bisnisnya bagus hari ini. Wu Heng masuk ke toko dan berkata dengan santai. Wu Heng tidak berkata apa-apa lagi, dan melirik ke konter toko. Kemudian, kami melanjutkan ke toko-toko yang tersisa. Suruh orang menutup peti mati dan memasukkannya ke dalam ring luar angkasa. Wu Heng melanjutkan ke toko pandai besi, Laitos Street. Wu Heng membayar koin perak yang sesuai dan mengumpulkan semuanya. Langsung keluar dari konsorsium. Baiklah, ayo kita posting dan saya akan kembali dalam 2 hari. Saat berjalan keluar toko, bos mengikuti di belakangnya. Jika pelanggan membutuhkan sesuatu, kembalilah lagi nanti. Berapa banyak yang ada di toko? Wu Heng bertanya sambil berjalan. Kumpulkan semua busur panah di sini. Sebanyak lebih dari 70 busur panah kuat dan lebih dari 100 pegangan busur panah dikumpulkan. Wu Heng keluar dari toko di dekat kakinya dan tidak menanyakan tentang tempat lain yang menjual senjata. Dia memanggil kereta dan langsung berkendara ke luar kota. Setelah sampai di tempat terpencil, kereta berangkat. Mengeluarkan topi kondektur kereta dan menaruhnya di kepalanya. Detik berikutnya, peluit kereta dibunyikan, dan kereta muncul begitu saja dan berhenti di depan saya. Wu Heng naik kereta dengan 2 petugas kerangka dan menulis Kota Netalei di rencana perjalanan. Kota Netalei adalah kota pelabuhan kerajaan Yeko. Beberapa jam kemudian, kereta tiba di tepi hutan di luar kota Netalei. Konfirmasikan arah dan langsung menuju kota. Masuk ke jalan komersial. Wu Heng masuk ke sebuah toko. Bosnya adalah seorang pria parubaya yang memarahi kedua pegawai itu dengan suara rendah. Melihat Wu Heng masuk, dia tersenyum lagi dan berkata, apapun yang dibutuhkan para tamu, kita bisa melakukan perdagangan eceran atau melakukan perdagangan luar negeri. Wu Heng berjalan mengitari toko dan melihat panah di atas. Berapa harga panah otomatis ini? Wu Heng bertanya, 30 koin perak, ini adalah panah yang kuat untuk perdagangan luar negeri kita. Bobotnya sedang, memiliki kinerja yang stabil, dan sangat populer di antara semua ras. Di mana panah otomatisnya? Panah tangan 25 koin perak. Apa saja persyaratan perdagangan luar negeri dan berapa biayanya? Untuk lebih dari 200 buah, panah kuat dihargai 28 koin perak, dan panah tangan dihargai 20 koin perak. Harganya jauh lebih murah dibandingkan Treasure Island.
Wu Heng mengeluarkan panah otomatis di konter, memeriksanya, dan berkata langsung, beri aku 500 busur panah, bawa pergi sekarang. Busur tangan dibeli di Treasure Island. Belum ada kepastian apakah ini akan populer di tempat penampungan. Kami akan memutuskan apakah akan terus membelinya berdasarkan situasi. Bos tampak senang ketika mendengar bahwa dia langsung melakukan pemesanan. Namun kemudian dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, tamu, gudangnya tidak banyak. Perdagangan luar negeri masih perlu melakukan pemesanan terlebih dahulu untuk menyiapkan barang. Ini sangat merepotkan, kata Wu Heng dan terus bertanya, berapa banyak yang kamu miliki di tokomu? Bos melihat buku catatan di atas meja. Berkata, saya dapat mengirimkan 120 busur panah kepada Anda. Jika Anda berencana untuk memesan, saya dapat menulis kontrak perdagangan luar negeri terlebih dahulu. Ini juga akan termasuk dalam harga perdagangan luar negeri untuk Anda. 120 hampir sama. Setiap shelter tidak dapat menukarkannya dalam jumlah banyak. Setelah melakukan pemesanan, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengiriman? Wu Heng terus bertanya. Ini akan memakan waktu sekitar 10 hari. Oke, tanda tangani kontrak, dan nanti aku akan minta seseorang mengambilnya. Bos segera memanggil orang-orang untuk menyiapkan kontrak, dan kemudian menyuruh orang membawakan teh dan mengobrol dengan Wu Heng. Wu Heng menandatangani kontrak pesanan dengan pihak lain, dan setelah membayar deposit, dia menyiapkan 120 busur panah. Saya tidak tinggal lebih lama lagi dan langsung keluar dari toko. Berdiri di jalan, saya melihat sekeliling dan berjalan langsung ke toko baju besi di seberang. Wanita pemilik toko melihat Wu Heng berjalan mendekat dan pemilik toko senjata yang keluar untuk mengantarnya pergi. Ekspresinya langsung tercekik, mengajarkan pakaiannya yang longgar, segera berdiri dan berjalan menuju pintu untuk menyambutnya. Tamu, apa yang Anda perlukan? Lihatlah baju sirah itu. Wu Heng masuk ke dalam toko. Bos wanita mengikuti di belakang sambil tersenyum. Ada lebih banyak jenis baju besi daripada senjata. Setelah melihat sekeliling, Wu Heng menunjuk ke satu set baju besi kulit dan bertanya, berapa biayanya? Seluruh armornya adalah armor kulit, tetapi pelat besi ditambahkan ke lengan, bahu, dan dada. Tidak terlalu berat, dan juga dapat mencegah zombie menggigit Anda. Dengan satu set 35 koin perak, perdagangan luar negeri bisa mencapai 32 koin perak. Berapa banyak yang ada di gudang? Mungkin ada lebih dari 50 set di gudang. Tulis pesanan 500 set, 50 set ini juga sudah termasuk. Nanti saya ambil. Mata bos wanita itu berbinar, dan wajahnya langsung menunjukkan kegembiraan, saya akan ambilkan pesanannya. Ketika dia kembali lagi, dia membungkuk dan menyerahkan pesanannya. Kerah yang digantung rendah memperlihatkan sebagian besar kulit putih. Wu Heng melihatnya sekilas, lalu menatap bos wanitanya, yang tersenyum dan berkata, tamu, tolong lebih urus bisnismu di masa depan. Baiklah, duduk dan bicara. Wu Heng mengangguk. Perintah telah ditandatangani dan baju besi sudah siap. Wu Heng memasukkannya ke dalam ring luar angkasa, berdiri dan pergi. Meninggalkan kota, saya menemukan tempat di mana tidak ada orang di sekitarnya, naik kereta, dan kembali ke Pulau Harta Karun. Kembali ke tempat tinggal Anda. Hari sudah hampir senja. Dibutuhkan waktu 5 hari untuk naik perahu dari Treasure Island ke Netale. Meski waktunya bisa dikurangi, kereta hantu tetap memakan waktu 5 jam. Minnie dan Underwhale belum kembali. Wu Heng hanya berkemas dan menuju ke dunia zombie melalui gerbang. Turun ke bawah, Li Yahong mengarahkan tempat penampungan dan memindahkan material yang dikumpulkan ke gudang yang ditunjuk. Kami telah mengumpulkan banyak kebutuhan sehari-hari. Li Yahong melihatnya dan langsung berjalan. Toko-toko di kota Urentam tutup. Li Yahong masih mengumpulkan berbagai kebutuhan sehari-hari. Tunggu beberapa hari lagi, nanti saya ambil. Gudangnya sedikit penuh. Persediaan untuk shelter semakin banyak dikumpulkan, dan gudang mulai diperluas di luar terminal penumpang.
Ayo pergi ke gudang, kata Wu Heng. Keduanya pergi ke gudang, dan Wu Heng mengeluarkan 3 peti mati. Tutup peti mati terbuka, memperlihatkan tubuh di dalamnya. Wu Heng meliriknya dan melepaskan teknik mantra tulang langsung ke kurcaci itu. Daging dan darahnya berjatuhan, dan kerangka putih itu bangkit dari peti mati. Pandai besi kerangka, level 12. Bab 274. Bab 274, semuanya sudah selesai, apa yang harus saya lakukan? Pandai besi kerangka, level 12. Atribut, konstitusi 23, kekuatan 25, ketangkasan 17, kecerdasan 15, persepsi 13, karisma 5. Karakteristik, kerangka kosong, jiwa perantara. Keunggulan, spesialisasi armor berat menengah, spesialisasi Warhammer, lanjutan pandai besi, menempa besi, mahir. Kemampuan, adaptasi panas, penelitian senjata, keterampilan pandai besi. Adaptasi panas unit ini memiliki kemampuan beradaptasi yang luar biasa terhadap lingkungan panas. Efek panas lingkungan dianggap berkurang 1 tingkat untuk unit ini, panas ekstrim dianggap panas terik dianggap panas terik, dan seterusnya. Penelitian senjata dapat ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan penggunaan. Prestasi dalam besi tempa, identifikasi berbagai logam dan cium baunya. Atribut pandai besi kurcaci terlihat cukup bagus. Dari segi kemampuan, terdapat penelitian senjata yang dapat meningkatkan senjata sesuai dengan kebutuhan penggunaan. Dengan santai, saya memberi nama pada kedua kerangka tersebut. 2 kerangka dengan ukuran yang sama berdiri. The Gardener Skeleton, yang spesialisasinya meliputi budidaya tanaman dan pemangkasan, telah mencapai tingkat kemahiran. Biarkan kerangka itu membawa peti matinya keluar. Yah, itu terutama karena pelat besi di luarnya berat. Li Yahong melihat kerangka itu. Mata Li Yahong langsung melebar, banyak sekali. Kemudian terdengar suara laporan personel pangkalan. Wu Heng terus melepaskan teknik budak tulang pada 2 mayat yang tersisa. Mulai sekarang, hubungi pandai besi nomor 1 dan keluarlah dulu. Keduanya berbalik dan berjalan menuju ruang tamu. Saudari Hong, konvoi dari Suaka Yanshen ada di sini. Kapten kuda memintaku untuk membicarakan sesuatu denganmu. Poin ini, menurut Wu Heng, adalah kemampuan yang sangat berguna. Mendengar pesan itu, keduanya saling memandang. Walaupun baju anti tusuknya ringan, namun tidak seprotektif pelindung kulit, apalagi tidak bisa mencegah zombie menggigit lengan dan bahu. Saat keduanya sedang mengobrol, terdengar sedikit suara listrik dari walkie-talkie di pinggang Li Yahong. Bagaimanapun, peningkatan senjata memang merupakan kelemahan pihak kami. Kemudian mereka mungkin harus berjalan beberapa saat ketika kembali. Ini adalah panah otomatis, dan kekuatannya rendah. Zombie itu sendiri berkulit kasar dan berdaging tebal, jadi efeknya mungkin tidak terlalu bagus, tapi masih bisa menghalangi orang. Menerima. Tunggu sampai semua gudang kosong. Kurcaci itu keluar dari peti mati dan berdiri di samping. Menganggukkan kepala untuk menunjukkan pengertian. Akan ada tindak lanjutnya lagi, jual saja ke orang lain seperti biasa. Li Yahong menekan interkom dan berkata, tolong minta Kapten Ma pergi ke ruang tamu. Saya akan menunggunya di sana. Seluruh gudang terisi dalam sekejap. Li Yahong mengambil 1 set baju besi lagi dan mulai memakainya dan mencobanya. Hadron dan yang lainnya dapat menggunakan imajinasi, tetapi agak sulit untuk memproduksinya. Setelah mengenakan seluruh setelan, Wu Heng mengajarinya cara memakainya dan memasukkan dadanya yang menggembung ke dalam. Wajah Li Yahong menjadi sedikit merah saat dia ditekan maju mundur. Dengan marah, saya memukulnya dengan ringan dan berkata, tenang saja. Dipahami. Yah, beritanya dirilis kemarin lusa, dan seseorang akan segera datang untuk menggantinya. Li Yahong berkata sambil dengan santai mengeluarkan panah, yang ini cukup bagus, relatif ringan. Datanglah ke sini saat ini. Wu Heng terus melihat ke arah Li Yahong dan memperkenalkan, ini adalah kerangka pandai besi,
yang mampu menempa besi dan mengembangkan senjata. Dalam 2 hari terakhir, kami akan membangun tempat penempaan besi agar dia dapat mulai memproduksi panah-panah. Kerangka masak adalah orang yang telah mencapai kemahiran dalam memasak. Wu Heng dengan santai mengeluarkan semua busur dan pelindung kulit dari cincin luar angkasa. Ya, itu hanya sedikit berat. Penampilan Li Yahong langsung berubah menjadi seorang prajurit wanita yang hendak berangkat ke medan perang. Di ruang tamu, Li Yahong menunggu sebentar, dan Ma Ziyong masuk bersama 2 rombongan. Dia terlihat berdebu dan sepertinya dia tidak berasal dari pangkalan. Ma Ziyong dan yang lainnya juga menatap baju besi di Li Yahong. "Kapten Ma, silakan duduk." Li Yahong berbicara terlebih dahulu. "Oh." Ma Ziyong menjadi tenang dan duduk sambil tersenyum. "Kapten Ma, apakah kamu punya masalah denganku? Saya mendengar bahwa kepala Li menjual busur dan baju besi. Saya kebetulan lewat hari ini dan datang untuk menukarnya." Li Yahong mengangkat kepalanya dan melirik ke pihak lain. Suaka Dewa Api datang pada waktu yang tepat. Mereka datang tepat saat Wu Heng memasukkan senjata dan baju besi ke dalam gudang. Bahkan tidak selangkah lebih awal. "Tentu saja, Kapten Ma, bagaimana Anda ingin mengubahnya?" "Tunggu sebentar, aku akan meminta seseorang untuk mengambilnya." 2 orang di belakangnya keluar dan meletakkan kedua ransel itu di atas meja. "Buka resleting untuk memperlihatkan perhiasan emas di dalamnya." Ma Ziyong berkata, 550 gram emas, tukarkan dengan 20 busur panah, dan sisanya dengan baju besi seperti milikmu. Tampaknya Suaka Dewa Api pergi menyerang toko emas. "Tentu saja." Li Yahong mengangguk dan terus menambahkan, "Kami juga memiliki panah ringan, yang sedikit kurang kuat, tapi masih cukup untuk membunuh orang. Cocok untuk wanita dan anak-anak. Kapten kuda juga dapat mempertimbangkannya." "Oh, coba saya lihat." Li Yahong meminta Qiangzi untuk mengambilnya. Yang terakhir dengan cepat pergi ke gudang dan mengambil satu dari setiap jenis panah otomatis. Ma Ziyong mencobanya dan merasa cukup baik. "Bagaimana saya bisa mengganti panah jenis ini?" "Segenggam emas seberat 8 gram. Ma Ziyong berpikir sejenak dan mengucapkan beberapa patah kata kepada orang-orang di belakangnya. Keduanya segera pergi, dan ketika mereka kembali lagi, mereka bekerja sama untuk membawa kotak hijau militer. Kotak itu terbuka, memperlihatkan banyak amunisi di dalamnya. "Terakhir kali, bukankah pemimpin Li menanyakan tentang amunisi senapan mesin dan granat? Kali ini kami hanya membawa beberapa. Bagaimana kalau menukarnya dengan 30 busur panah ringan Anda?" Li Yahong tidak terlalu mementingkan senjata api atau amunisi. Terakhir kali, Ma Ziyong menggunakan peluncur granat sebagai gantinya, dan Li Yahong hampir tidak menerimanya. Rasanya agak tidak percaya diri untuk mengatakannya sekarang. 20, kami punya banyak amunisi dan tidak punya tempat untuk menggunakannya." Tidak apa-apa, ayo kita ubah seperti ini." Li Yahong melambaikan tangannya, memberi isyarat agar orang-orang menyimpan barang-barangnya. Pada saat yang sama, pergi ke gudang untuk menyiapkan senjata dan baju besi yang sesuai. Li Yahong dan Ma Ziyong mengobrol sebentar, lalu menyiapkan barang-barang mereka. Dia tidak tinggal lama dan langsung pergi. Beberapa orang tersisa. Qiangzi datang bersama beberapa orang dan berteriak, "Saudari Hong, ada begitu banyak senjata di gudang. Raja telah membawanya, dan saudara-saudara yang menjaga pos pemeriksaan dan patroli akan dihitung, dan mereka akan datang kepadaku untuk mengambil senjata." "Oke." Qiangzi setuju dan berjalan bersama orang-orang. Wu Heng juga berjalan keluar dari belakang. "Masukkan semua emas dan amunisi di tanah ke dalam ring luar angkasa. Mereka seharusnya baru saja kembali dari luar dan bertukar beberapa barang dengan kita dalam perjalanan. Baru saja saya meminta Xiao Xiao untuk memeriksa konvoi mereka." Dilihat dari obrolan, mereka pergi untuk menjarah toko emas. Kali ini mereka datang untuk mengganti senjata. Sepertinya mereka juga bersiap untuk menyerang di suatu tempat.
Flame God Sanctuary seharusnya mengetahui beberapa informasi yang tidak kita ketahui. Yah, jika kita berdagang dengan mereka secara normal, seiring dengan meningkatnya kekuatan mereka, kita bisa mendapatkan lebih banyak barang sebagai imbalannya. Terus terang, makanan dan senjata sebagian besar berada di tangan Wu Heng. Bahkan jika mereka menjarah sebagian, berapa lama hal itu bisa bertahan? Wu Heng dapat pergi ke dunia lain untuk bertukar perbekalan kapan saja. Bagus. Keduanya mengobrol sebentar, dan Wu Heng juga kembali ke gerbang. Kembali ke tempat tinggal Anda. Minnie dan Enwil merencanakan tata letak halaman di halaman. Ketika dia melihat Wu Heng keluar, dia langsung menyapanya dan memperkenalkan hasil diskusi mereka. Menanam bunga dan sayuran di halaman depan, dan beberapa pohon buah-buahan di halaman belakang. Jika tempat tidak terbatas, saya mungkin harus beternak ayam dan bebek. Wu Heng memeluk mereka berdua dan mendengarkan, lalu memperkenalkan, ini adalah tukang kebun nomor 1, yang bertanggung jawab atas budidaya dan pemangkasan bunga dan tanaman di halaman. Ini adalah Chef No. 1. Mulai sekarang, serahkan saja pada dia untuk memasak. Keduanya juga mengetahui peran kerangka. Tidak jarang bisa menangani kebun dan memasak. Minnie hanya mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu bertanya, mereka sudah melakukannya, apa yang harus saya lakukan? Saya menghabiskan waktu bersama Weir di hari kerja dan melakukan apapun yang saya inginkan, kata Wu Heng. Underwell menambahkan, bersihkan rumah, jika Anda ingin melakukannya, Anda selalu dapat menemukan sesuatu untuk dilakukan. Oke, Minnie mengangguk, kalau begitu aku perlu mencucinya juga. Berbicara, dia mengarahkan Chef nomor 1 untuk membersihkan tulang di sampingnya. Underwell melanjutkan, ngomong-ngomong, Guru, Wakil Diakon Siragui pergi menemui Anda hari ini. Melihat Anda tidak ada di sana, dia meminta Anda untuk datang besok jika Anda punya waktu. Sila G. Bayangan peri perempuan berambut pirang muncul di benak Wu Heng. Yah, aku tidak mengatakan apa-apa, aku hanya memintaku untuk menyampaikannya kepadamu. Enyer berkata dengan lembut. Wu Heng mengangguk, baiklah, saya akan pergi melihatnya besok. Beberapa orang tinggal di halaman untuk sementara waktu. Ayo kita kembali ke kediaman kita bersama dan menonton masakan Chef No. 1. Diskusikan apakah makanan yang dimasak oleh kerangka akan menimbulkan masalah bagi manusia untuk makan. Keesokan harinya, Wu Heng juga pergi ke asosiasi. Di aula, sejumlah besar tim tentara bayaran berkumpul, berdiri di depan papan pengumuman, mendiskusikan misi seperti apa yang ingin mereka ambil. Wu Heng berjalan langsung melewati koridor dan pergi ke kantor dan ruang belajar Sila Gui. Berdiri di depan pintu, saya hendak mengetuk pintu. Pintu langsung terbuka. Tangan yang terangkat hampir mengenai dahi gadis pirang itu. Wakil Diakon Peri Tong Yanju juga terhenti oleh sosok yang diblokir di pintu. Menatapnya dengan mata terbelalak, apa yang kamu lakukan? Wu Heng juga menarik tangannya dan tersenyum. Wakil Sila Gui mencari saya. Oh, ya, Sila mengangguk, ikutlah denganku, aku butuh bantuanmu. Berbicara, dia berjalan ke satu sisi. Wu Heng berjalan menuju ruang bawah tanah dengan petugas kerangka di belakangnya. Sampai ke kamar mayat, dua petugas koroner asosiasi sedang membuang jenazahnya. Diakon, keduanya memberi hormat. Sila Gui berkata, kamu keluar dulu. Kita harus mengurus beberapa hal. Ya, keduanya pergi. Sila Gui melihat ke salah satu mayat dan berkata, saya perlu menanyakan beberapa pertanyaan. Oke, Wu Heng mengangguk dan langsung melepaskan percakapan dengan orang mati. Sihir necromantik membungkus tubuh. Detik berikutnya, tubuh di atas tempat tidur yang dingin tiba-tiba duduk. Bola mata berwarna putih abu-abu, melihat ke arah sini. Wu Heng memberi isyarat bahwa dia bisa memulai. Sila Gui mengangguk, maju setengah langkah, dan langsung bertanya, bagaimana kamu mati? Mayat itu menjawab, tewas dalam pertempuran dengan bajak laut.